Ya, pemirsa, inilah situasi terkini di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Karena hari ini memang Polda Jawa Barat ini melimpahkan berkas perkara terkait Peggy Setiawan ke Kejati Jabar. Ini adalah secara simbolis berkas-berkas perkara Peggy Setiawan yang telah dilimpahkan atau disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan pemirsa, memang Ditreskrim Polda Jawa Barat ini terjadwal hari ini akan membawa berkas perkara terkait Peggy Setiawan alias Peron ke Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jabar karena dinilai berkas perkara tersebut sudah lengkap. Dan pelimpahan berkas perkara ini terkait juga kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Ini merupakan tahap 1, pemirsa, pengiriman berkas. Nantinya berkas perkara ini tahap 1 yang diserahkan penyidik akan dilakukan penelitian dan juga pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk memeriksa kelengkapannya. Dan ini yang garis ini oke, kamera yang mana nih saya lihat nih. Mulai start ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media telah hadir. Kami pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Jadi perkembangan selanjutnya kami akan menginformasikan ke teman-teman media. Ada pertanyaan? Baik, sesuai pemberitaan yang lalu, jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Apakah ada penambahan, Pak? Ada penambahan personil? Oh, tidak ada penambahan. Jaksa yang menangani itu sudah sesuai yang ditunjuk oleh pimpinan. 6 orang. 6 orang. Iya. Pak, tadi tebalnya seberapa, Pak? Ada berapa? Waduh, cukup tebal. Kalau jumlah halaman kita belum hitung. jumlah bandelnya ada berapa bandel berkas nih Pak? Bandel gimana? Satu paket berkas itu ada berapa paket Pak? Berapa paket? Itu ada 2 jilitan. 2 jilitan. Nah, 2 jilid. Nah, kalau jumlah halaman atau bandel di dalam itu kami kan baru menerima. Nah, Untuk pemeriksaan sendiri ini selama 7 hari kerja atau seperti apa nih Bang? sesuai KUHP, untuk memeriksa berkas ini selama 14 hari, dan untuk menentukan sikap oleh jaksa akan diberikan waktu oleh undang-undang 7 hari. Enggak dong, masih diteliti itu. Gimana? Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik bahwa berkas belum lengkap. Kalau misalnya lengkap, Gimana? Kalau lengkap seperti apa Bang pada saat pemeriksaan jasa peneliti? Oh, kalau lengkap kita akan terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti. kalau untuk tempat nanti sidang di mana? Waduh, itu belum tahu. Kita lihat ke depan dan akan kami informasikan ke teman-teman media. Tadi yang menerimanya dari mana aja Pak Boy? Yang menerima sesuai SOP kami tetap di bagian PTSP, tetapi one day service berkasnya tetap akan diserahkan ke jaksa untuk segera dilakukan penelitian. Pak, nanti apa akan ada percepatan dalam proses pemeriksaan sampai ke tahap sidang, mengingat ini menjadi perhatian publik? Ya, kalau percepatan atau tidak kita laksanakan sesuai SOP yang kita jalani di internal kita. Kalau
Kalau dari Bu Kejati yang baru ada ini nggak ada arahan terkait kasus ini? Kalau atensi tidak hanya dari pimpinan Ibu Kajati, tetapi dari Jampidum, jaksa yang menangani harus profesional dan sudah memiliki integritas yang bagus. Ada pemantauan juga dari Kejagung ya? Ya itu sudah barang tentu otomatis pimpinan melakukan pemantauan terhadap penanganan perkara. Oke, ada lagi cukup ya. Ahmad Lutfi Pangkab Bandung Barat. Oh, kalau perkara tipikor Cigasong sementara masih berproses. Untuk melakukan pemanggilan yang bersangkutan nanti akan diinformasikan. Karena teman-teman tahu kan baru saja dilakukan pergantian pimpinan dan mohon waktu nanti kami informasikan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka sudah dipanggil lagi belum, Bang? Nanti saya informasikan karena baru kita aktif lagi ya. Karena kemarin kan ada pergantian. Ya. Ya, siap. Makasih. Ada lagi? Makasih ya. Baik Pak Cahya, boleh sedikit Pak dari Ainus Pak? Oh ya. Oke, baik. Dari Ainus sebentar Pak ke wawancara. Baik pemirsa, kita akan coba berbincang secara langsung bersama Kasih Penkum Kejati Jabar, Bapak Nur Sri Cahya Wijaya. Pak, boleh dipastikan bahwa tadi kehadiran yang baru saja datang ke kantor Kejati Jabar itu adalah tim penyidik dari Polda Jawa Barat, seperti itu Pak? Baik, yang mengantar atau mengirimkan berkas atas nama tersangka PS memang penyidik yang mengirimkannya. Itu diterima oleh teman-teman PTSP dan sesegera akan diserahkan ke jaksa untuk dilakukan penelitian. Oke. Secara SOP seperti apa sih Pak sebetulnya mekanisme penerimaan berkas sebuah perkara terutama juga dalam kasus Peggy Setiawan ini Pak? Secara SOP yang ada di kami pada saat diterima oleh PTSP sesegera mungkin akan diserahkan ke jaksa untuk dilakukan penelitian berkas perkara. Baik. Ini jumlah jaksa peneliti berapa jumlahnya Pak? Sementara teman-teman penyidik yang teman-teman jaksa yang dipersiapkan 6 orang yang akan melakukan penelitian berkas perkara. Persiapan jaksa peneliti ini apakah sudah disiapkan pada saat kasus ini bergulir atau pada saat memang pada SOP-nya setiap perkara ditangani 6 jaksa? Untuk persiapan kami sebenarnya tidak ada persiapan. Pada saat pengiriman SPDP langsung ditunjuk jaksa-jaksa yang profesional sebanyak 6 orang untuk menangani perkara tersebut. Baik, terakhir nih Pak, kabar terkait akan diserahkannya berkas perkara ini diterima oleh Kejati Jabar kapan Pak? Per hari ini berkasnya, tanggal 20 Juni ini. Baik, terima kasih banyak Pak Cahya atas informasinya. Demikian pemirsa, itu dia laporan langsung dari Kejati Jabar terkait penyerahan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan yang sudah diterima oleh Kejati Jabar. Dan kita akan kembali ke studio bersama Aulia. Baik, terima kasih Irfan atas laporan Anda. Sebelumnya, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita akan jeda dulu sebelum akhirnya melanjutkan. Tetaplah bersama kami.